pada protagonis Kimetsu no Yaiba yaitu Tanjiro Kamado bisa mengakses teknik pernapasan berbeda. Saat ini Tanjiro bisa melakukan teknik pernapasan air dan matahari. Kekuatan ini ditambah kemahirannya berpedang sudah membuatnya menjadi karakter yang perlu diperhitungkan meskipun dia bukan karakter terkuat di serial ini. Kekuatan Tanjiro sebenarnya tidak terbatas pada kemampuan tarung dengan pedang dan teknik pernapasannya. Bahkan sebenarnya kekuatan terbesar Tanjiro adalah kemampuannya yang dibawanya sejak lahir, yaitu indera penciumannya yang tajam. Sejak awal Tanjiro telah diperkenalkan punya kemampuan ini, dan dia sangat unggul dalam memanfaatkannya. Indera penciumannya yang tajam selalu menjadi kemampuan Tanjiro yang terkuat dan juga paling aneh. Hidungnya ini telah menyelamatkan nyawanya dan memberinya keuntungan atas musuhnya lebih dari pelatihan pembasmi iblisnya. Level persepsi yang diraih Tanjiro lewat penciumannya saja bisa melampaui batas manusia. Dan kali ini kita akan membahas mengapa penciuman Tanjiro adalah kekuatan terbesarnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Hidung Tanjiro bisa mencium masa depan. Kemampuan penciuman yang luar biasa dari Tanjiro membuatnya mampu melakukan hal di luar nalar. Di episode pertama, dia bisa mencium bau seekor kucing dari vas yang pecah. Dia juga bisa menelusuri orang dari puncak gunung hingga ke bawah hanya dari bau mereka. Tanjiro bahkan bisa mendeteksi bau iblis dari jauh dan mengatakan betapa kuatnya mereka berdasarkan dari bau mereka. Dia bahkan bisa mengenali bau Muzan bertahun-tahun setelah dia membunuh keluarganya. Meskipun tidak pernah secara langsung bertemu si Muzan tersebut atau si Raja Iblis itu. Yang cukup aneh, Tanjiro bahkan bisa mendeteksi hal-hal yang tidak mengeluarkan bau dengan hidungnya. Misalnya, dia bisa mengetahui apa tujuan sebenarnya dari seseorang dan juga merasakan emosi dari lawan bicaranya. Bahkan saat berbicara dengan Shinobu, Tanjiro bisa mencium kemarahan Shinobu terhadap iblis, meskipun Shinobu itu menutupi emosinya dengan sikapnya yang ceria. Yang paling mengesankannya lagi adalah bagaimana Tanjiro bisa mencium berhentinya pertahanan musuh. Sehingga hal itu dia bisa mengetahui kapan waktu yang pas untuk menyerang lawannya. Dia pun memvisualisasikan bau ini sebagai benang pembuka. Tetapi pencapaian Tanjiro yang paling tidak bisa dipercaya adalah kemampuannya mencium masa depan. Saat Tanjiro di desa penempa pedang, Tanjiro berlatih melawan boneka bertangan 6 yang disebut Yorichi tipe 0, yang mana boneka itu dibuat berdasarkan Yorichi itu sendiri. Saat melawan boneka itu, Tanjiro membuka kemampuan mencium masa depan untuk memprediksi 6 gerakan dari boneka tersebut. Indera penciuman Tanjiro telah memberinya sebuah petunjuk, yaitu bentuk prakognisi. Atau bisa dibilang Tanjiro seolah-olah sudah ada gambaran bahwa masa depan akan terjadi persis seperti apa yang dipikirkannya. Tidak seperti kemampuan dan keterampilan lain Tanjiro, indera penciumannya tidak muncul dari orang lain. Atau bisa dibilang tidak ada seorang pun yang mempunyai keahlian ini. Dia menguasai pernapasan air karena dilatih oleh mantan Hashira air. Pengetahuan dan penguasaannya atas pernapasan matahari juga berasal dari Yorichi Tsugukuni dan diturunkan ke keluarganya lewat tarian Hinokami Kagura. Dan tanda pembasmi iblisnya datang dari hubungan dekat keluarganya dengan pernapasan matahari. Bahkan kepalanya yang luar biasa keras diwarisi dari ibunya. Indera penciuman Tanjiro adalah satu-satunya kemampuan yang tidak dipelajari atau diwarisi dari orang lain. Itu juga merupakan kemampuan yang tidak dipunyai orang lain. Bahkan iblis yang punya indera manusia super dan kekuatan supranatural pun tidak punya keakurasian penciuman yang tajam seperti hidung Tanjiro. Level penciuman tinggi itu adalah kemampuan sempurna bagi karakter seperti Tanjiro, yang merupakan salah satu karakter dengan hati paling suci di seluruh anime. Di animenya juga dijelaskan bahwa inti jiwanya bermanifestasi sebagai langit biru yang cerah dan indah. Hal ini masuk akal kalau Tanjiro punya kemampuan yang membuatnya bisa melihat diri sejati seseorang. Hidung Tanjiro adalah kekuatan terhebatnya. Penciuman Tanjiro mungkin tidak semewah atau sekuat pernapasan matahari atau tanda pembasmi iblisnya. Tapi itu adalah kemampuan terhebatnya.
Salah satu kerugian terbesar teknik pernapasan dan tanda pembasmi iblis adalah keduanya bisa menguras staminanya. Tanjiro hanya bisa mempertahankan kemampuan itu hanya dalam waktu singkat sebelum dia benar-benar terkuras habis staminanya. Tetapi indera penciumannya tidak terpengaruh stamina ini atau menyebabkan efek samping lainnya. Kemampuan Tanjiro untuk merasakan utas pembukanya telah menjadi faktor penentu di sebagian besar pertarungannya. Yang mana maksudnya adalah Tanjiro sudah bisa merasakan garis interval, yaitu garis yang menghubungkan pedang dengan lawan, yang mana semakin lurus garisnya, hal itu akan memandu jalur tebasan si pengguna pedang. Tanpa kemampuan ini, dia akan menjadi mangsa salah satu iblis yang dihadapinya. Bisa menggunakan kemampuan ini adalah satu-satunya alasan mengapa Sakonji Urokodake mengizinkan Tanjiro untuk ambil bagian dalam seleksi akhir dan menjadi pembasmi iblis. Dan juga indera penciuman luar biasanya adalah keterampilannya yang paling berguna. Karena penciumannya itu, Tanjiro bisa mencium niat sejati seseorang. Dia selalu mempercayai orang yang tepat. Meskipun Zenitsu pengecut dan Inosuke agresif, Tanjiro tahu kalau mereka adalah orang yang baik. Kebaikan Tanjiro sendiri tidak pernah dimanfaatkan karena Tanjiro akan tahu orang-orang yang berusaha memanfaatkan dia. Akibatnya, indera penciuman Tanjiro membuatnya bisa mempercayai sekutu dan mendeteksi semua bahaya. Nah, berikut tadi adalah pembahasan dari kekuatan terbesar Tanjiro selain kekuatan pernapasan matahari. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.